Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunau, para pejuang ASN P3K, khususnya PGSD, mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menempuh ujian tahap 3 agar kita bisa dinyatakan lulus dan mengisi formasi yang dibutuhkan di SD yang menjadi pilihan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kerjasama ASEAN. Soal-soal kerjasama ASEAN ini baik di tahap 1 maupun tahap 2 yang telah diujikan berkisaran ada 2 sampai 3 soal yang keluar. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kerjasama ASEAN ini adalah FR yang telah keluar kemarin. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. ASEAN Council of Teacher Convention, C. Pengiriman duta dari konsulat, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kemudian E. SAITO. Kita bahas pada bidang pendidikan. Oke, ini adalah bentuk kerjasama bidang pendidikan di Asia Tenggara atau ASEAN. Ya. Yang pertama, beasiswa pendidikan. Jadi negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Apa kata kuncinya? Biar kita bisa memahami lebih mudah. Ya, kata kuncinya adalah beasiswa. Kita lingkari beasiswa. Kemudian yang nomor 2, pertukaran pelajar. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah pelajar. Nanti kita rangkum. Kemudian yang ketiga, ASEAN Council of Teacher Convention atau ICT. Kemudian ini kata kuncinya adalah teacher, ya, atau guru. Kemudian yang keempat, Olimpiade Pendidikan. Ini kata kuncinya, Olimpiade Pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kelima, Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Oke, ini kata kuncinya organisasi menteri. Kita rangkum kata kuncinya biar kita lebih mudah memahami. Oke, jadi bidang pendidikan kerjasama ASEAN, ya, itu yang pertama kata kuncinya adalah beasiswa. Ada kata beasiswa, kemudian pelajar, ada kata pelajar, kemudian ada teacher, ada kata-kata guru, ya, teachers, kemudian Olimpiade Pendidikan, kemudian organisasi menteri pendidikan. Ini ya. Bagaimana dengan soal kita bahas? Oke. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan adalah, oke, ini kata kuncinya yang telah kita buat. Jadi rekan-rekan sekalian, saya sarankan untuk selalu membuat kata kunci dan jangan lupa ketika ujian kata kunci ini boleh sebelum ujian kalian tulis di kertas korean agar kata kuncinya tidak hilang dari ingatan rekan-rekan sekalian ketika menghadapi soal yang begitu banyak. Oke. Yang pertama, beasiswa, kita cari di pilihan yang pertama, tidak ada. Oke, yang kedua, tidak ada, ini tidak ada. Kemudian yang kedua, pelajar, kita cari pelajar, ini tidak ada. Kemudian ini juga kita cari tidak ada. Kemudian yang ketiga, teachers, guru, ya. Kemudian ini yang B ada kata teacher, ya. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B. Jadi kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan adalah ASEAN Council of Teacher Convention. Soal nomor 2. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang ekonomi adalah apakah A. Pertukaran pelajar, B. ASEAN Council of Teacher Convention, C. Pengiriman duta dari konsulat, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kemudian yang E. SAITO. Ini ya pada bidang ekonomi. Oke, kita bahas bentuk kerjasama ASEAN pada bidang ekonomi ini ya. Yang pertama, kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industry Convention, ya, Cooperation. Ini kata kuncinya adalah industri, ya, atau AICO. Kemudian yang kedua, kerjasama di sektor cadangan pangan. Ini kata kuncinya, cadangan pangan.
Oke. Yang ketiga, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. Oke, perdagangan bebas sebagai kata kunci kita atau AFTA ya. Kemudian yang keempat ya, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Ini kata kunci, ekonomi pariwisata. Kemudian dibentuknya pusat promosi ASEAN. Ini kata kunci, promosi ASEAN. Oke, kita rangkum rekan-rekan sekalian kata kunci kita. Oke, ini adalah kerjasama bidang ekonomi, ada kata industrial atau AICO, kemudian cadangan pangan, kemudian perdagangan bebas atau AFTA, kemudian ekonomi pariwisata, kemudian pusat promosi. Jadi jika ada pilihannya A, B, C, D dan E yang mengandung kata-kata seperti ini ya, berarti bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kita bahas soal kita. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi adalah titik-titik A. Pertukaran pelajar, B. ASEAN Council of Teacher Convention, kemudian C. Pengiriman duta dari konsulat, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kemudian yang E. SAITO. Kita lihat kata kunci yang telah kita buat. Rekan-rekan sekalian, jangan sampai lupa. Jadi kata kunci ini boleh ditulis sebelum ujian. Rekan-rekan sekalian tulis di kertas korean, ya, jangan sampai kita lupa. Jika ada bentuk kerjasama ASEAN, maka kita bisa langsung melihat catatan yang telah kita buat. Hal itu tidak dianggap kecurangan karena kita buat sebelum ujian dan di kertas bersih, kertas korean yang telah dibagikan oleh pengawas ujian. Kerjasama ASEAN bidang ekonomi, yang pertama kata industri kita cari, kemudian oke, yang A tidak ada, B tidak ada, C tidak ada, D tidak ada, E tidak ada. Kemudian kita cepatkan ya, berarti ini di kata kode di ya, perdagangan bebas atau AFTA yang ketiga ya. Ini masuk di pilihannya yang D. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang ekonomi adalah ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas atau AFTA ya. Jika rekan-rekan sekalian yang ingin file lengkap bentuk kerjasama ASEAN, boleh di-download di link yang ada di bawah video. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada politik dan pertahanan adalah, ini pada bidang politik dan pertahanan, apakah A. Pertukaran pelajar, B. ASEAN Council of Teacher Convention, kemudian yang C. Pengiriman duta dari konsulat, kemudian yang D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kemudian yang E. SAITO. Kita bahas. Ini adalah kata kunci yang telah saya rangkum ya, bidang politik dan pertahanan. Ini bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, Defense Ministers Meeting. Kemudian yang kedua, pengiriman duta dari konsulat. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Kemudian yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian yang keenam ada ZOFAN. Kemudian yang ketujuh ada SEATO. Oke. Kita bahas soal kita. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang politik adalah, ini kata kunci yang telah kita buat. Kemudian kita dapat memilih jawaban yang tepat ya. Dari pilihan itu ada kata nomor 7 ya. Nomor 7 ada SEATO. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang nomor E. Lanjut. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN. Oke. Untuk mencari jawaban dari soal ini adalah kita akan bahas tujuan kerjasama ASEAN dibentuknya ASEAN ya, tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama adalah ini ya,
ASEAN merupakan salah satu wadah mewujudkan perdamaian dunia. Oke, perdamaian ini melalui dari kawasan Asia Tenggara. Oke, tujuannya dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Oke, kata kuncinya ada perdamaian dan kesejahteraan. Oke, ini perdamaian dan ini kesejahteraan. Maka A, sosial dan kebudayaan. Kemudian yang B, ekonomi dan keamanan. Oke. Yang C, sosial dan politik. Yang D, pendidikan dan sosial. Yang paling tepat adalah yang B, ekonomi dan keamanan. Kenapa? Karena kesejahteraan adalah untuk kemajuan ekonomi, ya. Sedangkan perdamaian adalah untuk menciptakan keamanan. Oke, lanjut rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Semoga lulus dan mengisi formasi. Amin, amin, amin. Jangan lupa terus belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah jalan yang terbaik, tentunya dengan harapan kita bisa lulus di formasi yang kita pilih. Ikuti terus channel Mr. Bunong, karena channel Mr. Bunong belajar lebih menyenangkan dilengkapi dengan kata kunci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.